Pemukiman Israel di tanah Palestina dikatakan kebal terhadap serangan-serangan dari luar, terutama roket-roket yang ditembakkan oleh pejuang Hamas. Mereka merasa hidup aman di atas tanah yang mereka curi itu berkat sebuah teknologi yang katanya ini teknologi pertahanan militer paling canggih di dunia. Namanya adalah Iron Dome. Teknologi inilah yang membuat perkampungan Yahudi di tanah Palestina merasa aman dari ancaman serangan-serangan udara. Maka apakah itu Iron Dome? Dan benarkah teknologi Iron Dome ini tidak bisa ditembus apapun? Iron Dome merupakan sistem pertahanan udara dengan type siram atau counter roket, artileri, dan mortar. Jadi sistem ini sebenarnya dirancang bukan untuk menyerang, tapi untuk menangkis serangan roket, artileri, dan mortir. Nah, roket, artileri, dan mortir ini memiliki persamaan, yaitu lintasan atau trajektorinya berbentuk parabola, dan umumnya tidak berpemandu atau unguided. Teknologi Iron Dome ini dirancang untuk dapat menangkis serangan roket dan artileri yang ditembakkan dari jarak antara 4 km hingga 70 km. Iron Dome dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System dan Israeli Aerospace Industry. Sistem ini mulai efektif digunakan sejak tahun 2011. Iron Dome terdiri dari 3 komponen utama, yaitu radar, battle management dan weapon control, dan unit peluncur misil. Yang pertama adalah sistem radar, yang berfungsi untuk mendeteksi ancaman yang datang. Radar pada sistem Iron Dome menggunakan radar ILM 2084 yang dikembangkan oleh Elta System Ltd, yang merupakan anak perusahaan dari Israeli Aerospace Industry. Radar ILM 2084 merupakan multi-mission radar dengan teknologi AESA atau Active Electronically Sended Array, yaitu setiap elemen antena memiliki radar memiliki transmitter sendiri sehingga bisa memancarkan gelombang multispektrum. Radar ini mampu mendeteksi peluru artileri dari jarak 100 km. Untuk target yang lebih besar seperti rudal bertenaga turbojet atau ramjet, atau yang biasa diistilahkan sebagai air breathing target, radar mampu mendeteksinya hingga jarak 350 km. Sedangkan untuk target yang berukuran kecil, misalnya peluru artileri, radar bisa melacak hingga 200 peluru artileri secara bersamaan. Untuk target yang lebih besar seperti pesawat dan rudal, bisa dilacak hingga 1.200 target. Selain fungsinya untuk mendeteksi dan melacak target, radar ini juga digunakan sebagai pengendali dari rudal penangkis yang ditembakkan. Radar akan melacak posisi rudal dan mengarahkannya untuk menuju roket atau artileri yang akan dicegat dan dihancurkan. Untuk menghindari salah tembak atau friendly fire, radar ini dilengkapi dengan perangkat IFF yang artinya Identification Friend of Foe. Fungsinya untuk membedakan mana objek kawan dan mana objek lawan. Sebagai perangkat deteksi tambahan, terdapat juga sensor elektro-optikal dengan sensor inframerahnya. Kemudian hasil deteksi dari radar ini dikirimkan ke Battle Management dan Weapon Control atau BMC. Ini adalah otak dari sistem Iron Dome, dan disinilah deteksi radar tersebut dianalisa. Lalu dalam beberapa detik setelah target terdeteksi, sistem sudah mampu mengkalkulasi lintasan dari target dan memperkirakan di mana titik jatuhnya roket atau artileri tersebut. Dengan mengkalkulasi lintasan proyektil tersebut, sistem juga dapat mengetahui lokasi peluncuran di mana nantinya dapat mengirimkan serangan balasan. Jika lintasan roket diperkirakan akan jatuh ke tempat pemukiman atau objek vital, maka sistem akan menembakkan rudal untuk mencegat dan menghancurkan roket tersebut. Namun jika lintasan roket musuh menuju area kosong yang tak berpenghuni, maka sistem akan membiarkan saja roket tersebut. Sistem radar dan BMC-nya ini umumnya berada di satu tempat yang sama, dilengkapi dengan power supply dan jaringan telekomunikasi. Posisi radar dan BMC berada jauh dari jangkauan musuh, dan umumnya ditempatkan di tempat yang tinggi untuk memaksimalkan jangkauan deteksi. Sedangkan komponen yang ketiga yaitu peluncur misil ditempatkan terpencar-pencar di garis depan. Unit peluncur ini bersifat mobile dan selalu berpindah-pindah untuk menghindari serangan atau sabotase musuh. Dan sebenarnya juga, radar dan BMC ini bersifat mobile juga. Antara unit peluncur dengan radar BMC dihubungkan dengan sistem telekomunikasi wireless. Setiap unit peluncur berisi 20 rudal atau interseptor yang bernama TAMIR. Nah, nama TAMIR ini merupakan akronim dari Til Meyaret
yang berarti rudal pencegat. Tamir merupakan rudal dengan pendorong roket berbahan bakar padat dan dilengkapi dengan aktif radar homing. Ketika diluncurkan, Tamir ini dikendalikan oleh sistem radar menuju target yang akan dicegat. Komunikasi antar interseptor Tamir dan radar menggunakan data link dua arah. Setelah mendekati targetnya, Tamir akan beralih menggunakan radarnya sendiri, mendeteksi secara akurat posisi target. Dengan dikendalikan oleh sirip-siripnya, Tamir akan mengejar dan mencegat targetnya. Interseptor Tamir dilengkapi dengan proximity laser yang terus mengukur jarak antara interseptor dan target. Interseptor akan meledak sedekat mungkin dengan target dalam rangka menghancurkannya. Pada saat meledak, ledakan hulu ledak melontarkan ratusan pecahan logam yang akan menghancurkan target. Tamir dirancang agar efek dari ledakan ini bisa mengenai bagian hulu ledak dari roket musuh. Kecanggihan dan efektivitas Iron Dome ini tentu harus dibayar mahal. Meskipun tidak ada data resmi berapa tepatnya harga satu unit interseptor Tamir. Namun beberapa sumber menyebut harga per unitnya antara 50.000 hingga 100.000 dolar. Atau jika dikonversi ke rupiah, harganya akan menjadi 700 juta hingga 1,4 miliar rupiah. Harga ini 100 kali lipat lebih mahal dibanding roket Hamas yang dicegatnya. Namun jika berkaca pada konflik 2014, bahwa beberapa roket dan mortir Palestina yang berhasil mengenai Israel menimbulkan kerugian material sekitar 560 miliar rupiah dan kerugian ekonomi sekitar 1,5 triliun rupiah. Maka dari itu, biaya Iron Dome ini masih terbilang sangat layak. Selain daripada itu, Israel tidak perlu khawatir tentang masalah biaya. Ada yang selalu siap mensupport dana ke Israel, yaitu Amerika Serikat. Di tahun 2014 saja, setelah Perang Gaza, Amerika Serikat memberikan bantuan darurat kepada Israel untuk produksi Iron Dome. Jumlah bantuan yang diberikannya adalah 225 juta dolar atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Pada awal November lalu, Iron Dome Israel mengalami malfungsi, alias tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sistem pertahanan udara milik Israel yang selama ini dikenal canggih, dilaporkan mengalami error pada hari Minggu tanggal 6 November 2023. Sehingga yang seharusnya menghalau serangan roket dari Hamas, malahan sistem pertahanan itu menyerang pemukiman warga sipil Israel. Dinukilkan Al Jazeera, rudal sendiri jatuh di pusat kota Rishon LeZion yang terletak di selatan Tel Aviv. Sistem pertahanan yang akan ditembakkan ke arah Gaza malah berbelok dan membuat rudal jatuh di pemukiman dan rumah sakit. Dalam sebuah video yang diunggah situs berita Palestina Quds News Network, terlihat rudal Iron Dome yang ditembakkan Israel berputar di udara membentuk huruf U terlebih dahulu sebelum berbalik arah dan jatuh menyasar pemukiman penduduk dan rumah sakit. Pencegat Iron Dome Israel dilaporkan tidak berfungsi. Rudal-rudal dari sistem tersebut terlihat berputar balik dan menghantam rumah-rumah dan sebuah rumah sakit di Tel Aviv. Di saat yang bersamaan, Hizbullah juga melancarkan serangan balasan ke Israel usai pembunuhan warga sipil di Lebanon. Menanggapi serangan tersebut, pihak Hizbullah kembali melancarkan roket ke Kiryat Shmona pada Minggu 5 Oktober 2023 dan berhasil membombardir lantaran Iron Dome milik Israel mendadak error. Sarah Wilkinson, aktivis perjuangan kemerdekaan Palestina, menyebut akibat rusaknya Iron Dome menyebabkan banyak korban jiwa yang jatuh di Tel Aviv. Sistem rudal milik Israel berniat diluncurkan ke rumah sakit Al-Shifa, tapi Iron Dome error dan jatuh di Tel Aviv mengakibatkan korban jiwa, tuturnya. Hingga kini, pihak Israel belum mengeluarkan laporan kerusakan mendadak Iron Dome, termasuk korban jiwa akibat ledakan rudal tersebut. Diketahui, Iron Dome dirancang sendiri untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak pendek, serta peluru artileri yang ditembakkan dari jarak 4 hingga 70 km. Lintasannya akan membawanya ke daerah berpenduduk Israel. Menariknya, malfungsi Iron Dome yang membombardir kota Tel Aviv disebutkan karena ada campur tangan hacker top dunia. Salah satunya berasal dari Indonesia. Hal ini sebagaimana ramai diberitakan warganet di media sosial TikTok yang mengatakan ada peran hacker asal Indonesia yang turun tangan menyabotase sistem keamanan milik Israel. Brotherhood Team of May 7 is back, tulis akun Raksordi dalam sebuah durasi TikTok dengan keterangan random shooting Iron Dome yang terjadi karena adanya malware yang rusak sistem pemicu.
Semoga Tuhan selalu melindungi orang baik. Mei 7. Tambah akun Lala Altaf. Tak berapa lama, muncul unggahan video dengan keterangan yang menyatakan bahwa para hacker sudah berhasil meretas ratusan Iron Dome milik Israel. Kami telah berhasil meretas ratusan Iron Dome Israel tadi malam dan membalikan ke markas mereka. Dengan segala kemampuan yang kami miliki, kami minta doanya dari teman-teman. Tulis akun Mei 7. Sontak saja, unggahan tersebut memicu ribuan tanggapan warganet yang menyatakan dukungan kemanusiaan kepada warga Palestina. Akhirnya, Mei 7 turun gunung juga. Semoga semua baik-baik saja di balik layar. Tulis akun Dwi Arya Gumilang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.